Halo teman-teman, selamat datang di channel Logika Kehidupan, tempatnya belajar berbagai hal seputar dunia digital. Di video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran ya, terus juga jenjang dan lain-lain, termasuk riwayat pendidikan siswa ya. Nah, kita masih di proyek ERP sekolah menggunakan PHP RAD ya. Oke, kita langsung saja ya pada proyek kita ya, yaitu mata pelajaran ya. Kita buatkan dulu tabel mata pelajaran. Kita klik ke PHP RAD-nya, kita pilih Manage Database Table, klik Add ya, lalu kita buatkan namanya mata pelajaran ya. Mata pelajaran ini terdiri dari ID mata pelajaran, integer ya, lalu kode mapel ya, ID mata pelajaran, terus kode mata pelajaran ya, lalu ini kode ini kira-kira 10 lah ya, varchar, lalu nama mata pelajaran. Nama mata pelajaran kira-kira saya isi 70 ya. Lalu kelas ya. Kelas berapa ya. Ini kita bisa isi kelas 10, 11, 12 gitu ya. Mungkin 10 saja. Lalu kita isi lagi jurusan ya. Jurusan itu biasanya ada IPA, IPS gitu ya, kalau SMA itu ya, IPA atau IPS ya. Mungkin jurusan itu saya isi 40 lah ya. Terus kita isi kategori apa nih, kategori wajib atau pilihan gitu ya, wajib atau pilihan, mungkin 25 cukup ya. Lalu kita isi jumlah jam ya, integer ya, jumlah jam per minggu, ya, berarti integer ya, per minggu berapa jam, equal value 0 ya. Lalu kita isi keterangan, ini opsional ya, kita pilih teks, nah, seperti ini. Lalu kita buatkan juga ya, oke ya, ini aja dulu ya, tabel mata pelajaran ya, simpan. Lalu kita lihat di sini mata pelajaran ya, kita perbaiki ya labelnya di sini. Mata pelajaran kita perbaiki labelnya. Lalu kode mata pelajaran ya, kode mata pelajaran, lalu nama mata pelajaran, ya, lalu kelas, jurusan, kategori, jumlah jam ya, jumlah jam dan keterangan. Nah, untuk ini biasanya tidak diaktifkan ya ID-nya ya. Oke, lalu view-nya juga sama ya, view kita rapihkan dulu, ID mata pelajaran, lalu kode mata pelajaran ya, kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, ya, lalu kelas, jurusan, kategori, jumlah jam ya, keterangan ya. Lalu setelah ini yang add-nya, nah ini juga sama, kita rapihkan ID mata pelajarannya. Ini automatically ya. Nah, ini baru kodenya, input juga ya, input mata pelajaran. Sini nama mata pelajaran, nama mata pelajaran,
kelas jurusan kategori jumlah jam ya, jumlah jam keterangan ya. Oke, edit biasanya mengikuti ya, kita tes dulu, cek ya, review. Lalu jangan lupa ini dimasukkan mata pelajaran itu di akademik kayaknya ya, mata pelajaran kita masukkan ke akademik, kita masukkan ke akademik ya. Oke, kita kasih mata pelajaran ya, tulisannya, terus kita kasih icon ya, mata pelajaran ya, kita kasih diamond aja ya. Oke, terus oke, lalu di sini permissionnya kita rubah ya, diaktifkan. Oke, simpan, review ya, kita lihat hasilnya. Oke, kita view di sini ya, kita pilih ke tadi apa, akademik ya, mata pelajaran, isi aja di sini 1 ya, kodenya adalah 1123 ya. Matematika kelas 10 jurusan IPA ya, IPA, kategorinya wajib, jumlah jamnya 10 per minggu ya, 10 ya. Ini oke gitu ya, submit. Nah, kira-kira begini ya hasilnya. Nah, untuk ini kategori ini karena wajib dan pilihan, ini bisa kita rubah ya, wajib dan pilihan ya, untuk di sini ya. Nah, ini kategori ini kita pilih menjadi pilihan wajib dan ini ya, wajib dan pilihan. Oke ya, seperti itu. Oke, simpan, view ya. Lalu berikutnya kita akan buatkan yang namanya riwayat pendidikan ya, riwayat pendidikan. Oke, kita buatkan tabel, manager database table, add table. Di sini kita bikin riwayat pendidikan, riwayat pendidikan siswa ya. Nah, di sininya kita isi riwayat, di sininya ID siswa ya, lalu jenjang ya, jenjang, lalu nama sekolah, lalu kota ya, terus tahun masuk, lalu tahun lulus ya, tahun lulus ya. Ini seharusnya kalau ada sius ya, nilai akhir ya, nilai akhir dan keterangan. Nah, ini keterangan dari bawah, ini adalah teks ya, tentatif. Ini nilai akhir itu desimal ya, atau mungkin nilainya dalam bentuk IPK saja ya, parcar aja, saya isi 20 ya. Lalu tahun lulus, kalau ada tahun yes, nggak ada ya, kalau nggak ada tahun ya berarti ini aja 4 ya. Ini juga sama, parcar 4 ya. Kotaknya ini kalau kotak kira-kira 50 lah ya, atau 40 nama kotak. Nah, ini nama sekolah 70 ya, takut banyak. Jenjang itu SD, SMP, SMA ya, dan lain-lain. Ini jenjang mungkin bisa 25 ya, ini jenjang ya. Dan ini adalah integer karena ini origin key ya, dari tabel siswa ya. Oke, seperti ini kita simpan, save. Kita rapihkan dulu di sini riwayat pendidikannya. Ini ID riwayatnya kita perbaiki dulu ya, dari sisi labelnya ya. Ini mungkin nama siswa ya, kita perbaiki jenjang ya, nama sekolah,
terus kota, tahun masuk ya, terus tahun lulus ya, tahun lulus, terus nilai akhir ya, nilai akhir, lalu keterangan ya. Nah, yang ini biasanya nggak ditampilkan ya di sini ya. Jenjang, nama sekolah, kota, tahun masuk ya. Oke, kita simpan. Lalu untuk P-nya juga sama, ini kita rapihkan dari sisi labelnya ya. Ini jadi nama siswa ya. Nah, ini ada korelasi ke tabel siswa, jenjang, nama sekolah ya. Terus kota, tahun masuk ya, terus tahun lulus ya, lalu nilai akhir ya, keterangan. Nah, di sini kita rapihkan ya. Nah, di sini nih untuk ID siswa ini korelasi ke tabel siswa ya. Nanti yang ditampilkan itu adalah nama siswanya. Oke ya, setelah ini add-nya. Nah, di add ini juga ini kita rubah menjadi, coba tampilannya ya, kita lihat dulu. Ini adalah ke tabel siswa ya, siswa, ID siswa, nama siswa yang keluar dan diurut berdasarkan nama ya, ascending. Terus juga di sini kita rubah, di sininya udah berubah belum ya. Nah, ini adalah nama siswa ya, nama siswa, jenjang, nama sekolah ya, kita perbaiki. Lalu tahun masuk, lalu tahun lulus ya, lalu nilai akhir ya. Oke, kita simpan, preview ya. Nah, nanti setelah preview kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya, refresh ya. Kita lihat hasilnya, kita masukkan ke manajemen siswa ya. Apa tadi, riwayat pendidikan. Coba kita tes dulu di sini, riwayat pendidikan itu ada di, nah ini belum masuk ya. Kita masukkan ke manajemen siswa ya, riwayat pendidikan ini. Oke, kita labelnya diperbaiki. Nah, riwayat pendidikan itu ini history ya. Coba kita lihat, ada history. Nah, ini. Oke, kita simpan, lalu rule-nya diaktifin juga ya. Ya, semua oke. Lalu kita simpan, review lagi ya. Nah, baru kita cek ya di sini, refresh. Oke, kita lihat di manajemen siswa ya. Nah, ini ada riwayat pendidikan ya. Bisa kita isi namanya Hermawan, jenjangnya apa ya, jenjang itu kita isi menjadi, misalkan dia ini kalau sekolahnya SMA, berarti di sini SMP gitu ya. Contoh saja, SMP Negeri 3 Tambun, Bekasi misalkan ya. Kotanya Bekasi, tahun masuk 2021 atau 22 lah, 23 ya. Tahun lulus 2024. Nilai akhir 80,24 gitu ya. Oke ya, submit. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kita perbaiki dulu nih ya, sebentar nih riwayatnya di sini supaya tampilannya bagus ya. Riwayat pendidikannya kita perbaiki ya. Lalu buttonnya juga sama kita perbaiki ya. Lalu kita perbaiki view-nya ya, di header sini riwayat pendidikan. Lalu perbaiki di add ya.
di edit. Oke, kita simpan, kita preview, kita lihat hasilnya ya, kita refresh. Nah, kita lihat di manajemen siswa, riwayat pendidikan. Nah, ini ya hasilnya, kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin ini saja dulu pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.